Pria ini selalu mengikat istrinya ke kursi pada setiap malam. Keluarkan cambuk kecil dan pukul punggungnya dengan keras. Bahkan ketika pukul istrinya sampai muncul coretan di punggungnya. Dia juga tidak berniat berhenti. Istri meskipun sangat sakit, tapi dia masih memilih untuk derita dalam diam. Bocahnya dengar suara di luar pintu. Saya hanya bisa tutup telinga dengan tangan. Sampai sang suami rasa lelah. Dia baru saja ambruk di sofa untuk beristirahat. Tapi jelas dia tidak akan tertidur secepat ini. Tapi lagi ambil jarum suntik. Lalu taruh sendiri, suntikan ke lengannya. Perasaan nyaman menyebar ke seluruh tubuh. Kali ini dia baru saja berbaring dengan puas. Kira saja setelah minum obat beberapa hari, suami akan sembuh. Tapi keesokan harinya dia menerima satu pesan. Itu dari bos istrinya. Lihat situasi pekerjaan istri yang buruk akhir-akhir ini. Banyak pesan hibur untuknya. Karena masalah fisik sang suami, dia lebih banyak pikir ketika lihat pesan ini. Tunggu sampai dia kembali dari pasar, sang suami tutup pintu dengan keras. Ingin tanya kepada istrinya apa hubungan antara dia dan bosnya. Padahal istrinya jelaskan bahwa mereka hanya saja rekan kerja. Namun sang suami tatap istrinya dengan mata seram yang tidak memiliki sedikit pun rasa percaya satu sama lain. Dia bergegas menuju istrinya. Aku tidak cukup cintai kamu kan? Kau lagi lakukan begitu sama aku tidak baik sama kamu kan? Setelah mengatakan itu, dia menarik rambut istrinya. Lagi keluarkan cambuk kecil dan pukul punggung istrinya dengan keras. Setiap saat seperti ini sang istri hanya bisa hibur dirinya sendiri. Itu karena suaminya terlalu banyak tekanan dalam bisnis. Kalau bisnis menjadi lebih baik, dia akan baik padanya lagi seperti dulu. Tapi sang istri hanya tipu dirinya sendiri. Dia belikan putranya sebuah robot. Tidak hanya terlihat bagus, tetapi juga memiliki fungsi untuk memotret dan merekam video. Dua orang sedang senang-senang bersama, sang suami tiba-tiba buka pintu. Kali ini, dia tidak menatap istrinya, malah menatap putranya dengan marah. Anak ini terlihat seperti aku atau tidak? Sang istri tidak percaya suaminya lagi bisa pikir secara gila seperti itu. Dia ingin bawa putranya ke kamarnya. Tapi sang suami cengkeramnya lebih dulu, berinya tamparan yang menyakitkan. Sang istri tidak mau melawan, khawatir dia akan menakuti anaknya. Tetapi dia masih menoleh. Lalui celah di pintu, dia lihat mata putus asa putranya yang diam-diam mengamati segalanya. Sang istri telah takut. Dia gigit suaminya dengan keras setelah keluar dengan putus asa. Dia kunci putranya di kamarnya. Sang suami mulai jadi gila. Dia nyeret istrinya ke kamar mandi, dan bilang dia sangat kotor. Buangkan air dingin padanya, sang istri ingin lawan. Sang suami lambaikan tangannya dan tamparnya. Apa yang terjadi baru-baru ini, hanya sang istri yang bisa ngerti. Suami jelas bukan orang seperti ini sebelumnya. Karena kesehatan fisik dan mental putranya kurang baik. Dia menelepon polisi. Dengan sangat cepat polisi datang ke pintu dan bawa suaminya pergi. Selama ini sang suami sangat kooperatif. Dia juga meyakinkan polisi. Itu karena akhir-akhir ini dia kena banyak tekanan sehingga tidak sengaja buat kesalahan ini dan tidak akan biarkannya terjadi lagi di masa depan. Lihat suami yang begitu tulus, polisi pun yakini hal yang sama. Pasangan itu meletakkan masalah bersama jadi damai. Tapi saat keluar, istri mulai saja jadi putus asa. Benar saja, begitu keduanya tutup pintu, sang suami dengan panik ambil vas itu dan lemparkannya ke arah istrinya. Sang istri merasa pusing. Untungnya, dia masih memiliki kesadaran yang tersisa. Lihat di belakang sang suami yang hendak pegang kotal lagi. Dia berlari ke lift seperti dia larikan diri. Namun pintu lift masih belum tutup, sang suami bergegas masuk dan nyeretnya keluar. Saat lewati tangga dia pegang pegangan. Tapi kekuatannya tidak sebanding dengan suaminya. Dia menariknya, menarik rambutnya dan bawanya ke kamar. Istri berbaring di tempat tidur. Lihat foto pernikahan yang tergantung di dinding, dia benar-benar tidak bisa ngerti. Mengapa mereka berdua pernah begitu cintai satu sama lain, mengapa lagi jadi seperti ini? Apa yang akan terjadi selanjutnya, istri tidak bisa bayangkan. Yang dia tahu itu akan menyakitkan. Tunggu sampai dia pulih.
Sang suami nyuruhnya tinggal di rumah dan berhenti dari pekerjaannya sebagai pramugari untuk jadi ibu rumah tangga penuh waktu. Sang istri tidak sama setuju. Mampu menghadapi ancaman dari suami, akhirnya harus patuhi. Rekan kerja pria di perusahaan lihatnya sebelum pergi, hanya nyentuh bahunya dengan ringan untuk hiburnya. Kemudian diperingatkan oleh suami di belakang. Kolega ini di siang bolong, jangan dimanipulasi. Sang suami mulai ajak istrinya ke pantai. Tempat yang biasa mereka kunjungi saat baru menikah. Wajah sang suami juga mulai melembut. Dia terus puji istrinya di masa dulu. Betapa muda dan lugu sebelumnya. Sang istri mengira suaminya telah berubah. Hanya ingin bilang sesuatu. Tidak disangka, detik berikutnya sang suami kembali tampar istrinya. Matanya berubah jadi sengit. Dia peringatkan istrinya jika dia keluar lagi, atau ingin keluar dari rumah ini, dia pasti akan kejar sampai akhir. Bawa istri dan anak ke neraka bersama. Istri dan putri sedang makan malam di rumah ibu kandung. Sang suami memasuki pintu dengan wajah sedih, saat lihatnya sang istri gemetaran. Tetapi dia kumpulkan keberanian untuk bilang bahwa dia ingin bermalam di rumah ibunya hari ini. Sang suami tidak langsung keberatan. Sebaliknya, dia bangun dan pergi ke kamar mandi. Dia hanya menyalakan keran. Dia sangat puas dengan mahakaryanya. Kemudian dia berjalan keluar sambil tersenyum dan semua orang terkejut sesaat. Katanya dirinya tidak sengaja lagi lukai dirinya sendiri, tetapi hanya istrinya yang tahu segalanya. Itu berarti suami sedang mau ancamkannya. Lihat sang suami memukul meja lagi. Istri mulai takut. Dia bilang kepada orang tuanya untuk rawat putranya dengan baik, sebelum dia kembali dengan suaminya. Sebelum berangkat, dia berpesan kepada orang tuanya untuk jaga kesehatan. Kemudian masuk ke dalam mobil untuk pulang bersama suaminya. Sang istri ketakutan dan menggigit bibirnya. Sang suami mengkritiknya dengan wajah cemberut. Putranya tidak ada di rumah, sehingga mereka berdua dapat menikmati dunianya. Saya nyampai. Sang suami benamkan wajah istrinya ke wastafel hingga tidak bisa tahan lagi. Dia baru saja menarik istrinya dan menunggunya menarik napas. Dorongnya lagi dan lagi. Sang istri disiksa sampai kelelahan. Tapi sang suami masih marah. Tarik istrinya untuk lihat langsung ke cermin. Keluarkan pisau cukur untuk garuk wajahnya. Dengan begitu dia tidak akan memiliki berani untuk pergi keluar untuk ketemu semua orang. Jangan berpikir untuk meninggalkan rumah, dan jika ingin kembali nanti, aku akan segera mengirim orang tua kamu ke Amerika. Sang istri hancur ketika mendengar ini, jadi ngusir suaminya keluar dari kamar mandi dengan sekuat tenaga. Kemudian kunci pintu di sebelah kiri. Tidak peduli seberapa mengancam suaminya di luar, dia akan memegang pintu dengan erat. Untungnya, saat ini, kecanduan sang suami datang dan dia bergegas ke sofa. Bungkus sabuk di lengan dan masukkan jarum suntik langsung ke lengan. Sedetik kemudian dia mulai mabuk dan berbaring dengan nyaman di sofa. Sang istri rasa diam-diam di luar. Dia lagi bisa tebak apa yang suaminya lakukan. Dia pergi ke cermin dan melihat dirinya dengan suasana hati yang malu. Hal-hal yang harus dia tanggung selama ini semua ada di pikirannya. Dan ancaman dari suaminya. Istri tahu dia tidak bisa biarkan suaminya melakukan begitu lagi, maka bukan hanya dia yang akan terluka. Mungkin keluarganya juga akan terlibat dengannya. Pikir sampai hal ini, dia mengambil keputusan. Dia temukan barang dan pergi ke suaminya, lihatnya tertidur lelap. Dia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Dia bahkan tidak ingat berapa banyak tongkat yang dia pukul, nunggu dia bereaksi terhadap suaminya yang babak belur. Segera setelah itu, sang istri dikecam oleh adik laki-laki suaminya. Ditangkap polisi karena percobaan pembunuhan, sang istri bisa dihukum mati. Adik laki-laki bisa memperjuangkan hak asuh. Warisi perusahaan kakaknya dengan benar. Sang istri kira hidupnya akan berakhir buruk. Untungnya, polisi temukannya seorang pengacara untuk membela. Itu wanita yang sangat jujur. Bantu banyak wanita yang dituntut secara tidak adil bisa menang. Sang istri melontarkan secercah harapan. Dia tidak ingin mati. Ingin habiskan sisa hidupnya menebus kerugian yang dilakukan pada anaknya. Semua hal yang dia lalui selama ini telah diceritakan kepada pengacara.
Pengacara bersimpati saat melihat bekas luka di punggungnya. Berjanji untuk lakukan semua yang dia bisa untuk bantunya membalikkan kasus ini. Belakangan, pengacara temukan bahwa di dalam robot putranya, dia menemukan video sang istri dianiaya oleh suaminya. Dengan bukti-bukti ini, pada hari keputusan pengadilan, pengacara selamatkannya dari hukuman mati. Dikurangi jadi 15 tahun penjara. Akhir video. Sang istri menikmati kedamaian yang telah lama hilang di penjara. Meskipun 15 tahun adalah waktu yang lama, tapi baginya, bisa hidup pasti bisa dapat harapan.